wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu metode titrimetri penentuan kadar asam organik yang beranggotakan berjumlah 3 orang, yaitu saya sendiri Gina Rahmatul Triendra bersama rekan saya yaitu Yohana Alexateo dan Rahmat Rifai Penjahitan, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Iriani MS dan Bapak Dr. Riga MSE SPD MSI. Selamat menyaksikan. Nah, pada metode titrimetri, penentuan kandungan asam organik memiliki tujuan di mana kita melakukan dan melaporkan suatu percobaan pada penentuan kandungan asam organik. Nah, di mana metode titrimetri ini merupakan cara analisis secara kuantitatif berdasarkan prinsip stoikiometri reaksi kimia, di mana setiap percobaan titrimetri selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dengan titran. Nah, kemudian metode titrimetri memiliki 4 golongan, di mana yang pertama ada golongan asidi alkalimetri, yang kedua oksidimetri, yang ketiga kompleksometri, dan yang terakhir pengendapan titrasi. Nah, berdasarkan bahan yang kita gunakan yaitu ada indikator asam, yaitu ada asam asetat atau cuka, kemudian ada indikator PP dan metil jingga yang bersifat asam, kemudian ada NaOH yang bersifat basa, kemudian ada asam oksalat yang bersifat basa. Nah, berdasarkan sifat bahan yang digunakan berarti termasuk kepada metode titrimetri yang pertama, yaitu asidi alkalimetri yang didasarkan pada reaksi netralisasi atau reaksi asam basa atau prinsip netralisasi. Adapun alat bahan yang kami gunakan yaitu satu alat titrasi, urat, labu LMR yang bervolume 500 ml, pipet tetes, batang pengaduk, kaca arloji, dan gelas kimia. Adapun bahan yang kami gunakan yaitu indikator PP, metil jingga, NaOH, asam oksalat, dan asam cuka. Standarisasi larutan NaOH dengan asam oksalat dengan menambahkan indikator PP. Yang pertama, merangkai alat titrasi. Yang kedua, memasukkan 25 ml NaOH ke dalam urat, dan seterusnya yaitu mempipet volume 15 ml asam oksalat ke dalam labu LMR dan menambahkan 3 tetes indikator PP. Dan titrasi asam oksalat tersebut dengan larutan NaOH sampai menghasilkan warna merah muda. Setelah itu catat volume hasilnya ke NaOH tersebut. Yang standarisasi larutan NaOH dengan asam cuka dengan menambahkan 3 tetes metil oren. Yang pertama yaitu mempipet volume 10 ml asam cuka ke dalam labu LMR dan menambahkan 3 tetes metil oren atau metil jingga. Setelah itu titrasi dengan larutan NaOH tersebut sehingga menghasilkan warna kuning. Setelah itu catat ketetapan larutan tersebut sehingga mendapatkan hasil. Dari praktikum yang kami dapatkan, tabel pengamatan yang pertama menggunakan NaOH menggunakan indikator PP, volume titrasi yang pertama itu 4,8 ml, titrasi yang kedua 4,7 ml, dan titrasi yang ketiga 4,5 ml. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan konsentrasi standarisasi NaOH dengan asam oksalat menggunakan indikator PP itu konsentrasi NaOH-nya adalah 0,3215 molar. Berdasarkan hasil praktikum yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan indikator sangat mempengaruhi akurasi hasil titrasi asam asetat dengan basa kuat NaOH. Secara teoritis, indikator fenolftalin lebih tepat dibandingkan metil oren karena trayek pH-nya yaitu 8,3 sampai 10. Perubahan warna dari bening menjadi merah muda sesuai dengan titik ekivalen yang berada di pH basa pada titrasi ini. Pada standarisasi NaOH dari perhitungan didapat rata-rata konsentrasinya dari titrasi yang dilakukan triplo adalah 0,3215 molar dengan standar deviasi 0,153. Pada penentuan kadar asam asetat menggunakan indikator PP, titrasi yang kami lakukan duplo
diperoleh kadar rata-ratanya yaitu 1,02% dengan standar deviasi 0,98. Pada penentuan kadar asam asetat menggunakan indikator menggunakan indikator metil oren, dilakukan titrasi Duplo, diperoleh rata-rata kadarnya yaitu 1,88% dengan standar deviasi 0,43. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.